Aku kabur jelas waktu itu karena orang tua aku ingin aku jadi dosen, pengacara, atau dokter. Aku menolak, aku ingin membuktikan caraku. Aku sudah bisa membuktikan aku mendapat penghasilan yang lumayan, 7 atau 8 juta itu. Itu aku balik ke rumah. Dia sudah mengakuiku mempunyai penghasilan, namun bukan sebagai orang yang hebat. Pengertian hebat bagi orang tua itu bukan uang. Dalam sehari menjaga 2 shift 16 jam dan istirahat 8 jam. Apa yang terjadi? Kesehatan jawabannya. Ketika kita mengerjakan semuanya sendirian, kesehatan kita diambil banget. Dengan membuka prinsip membagi rezeki ke orang, justru rezeki lebih datang. San RI Kaisu. Halo. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Lovely. Jadi hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. masih mimpi. Masih mimpi. Ini kenapa dia mau datang ya? Karena kita siapa? Aku juga bingung kenapa mau datang. Aku menghormati Richard Sambera. Richard Sambera. Kita sambut Wakil. Halo Kak Wakil. Apa kabar? Baik. Ini kesibukannya apa aja nih ya kira-kira ini? Mancing ikan kan? Mancing ikan di kolam. Oke. Terus bisnis, memanage bisnis dan berusaha membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang di PHK karena corona. Asik, mulia sekali nih. Ini mulia. Itu yang penting. Justru maksudnya enggak di masa corona ini orang tuh pada struggling sama bisnisnya masing-masing, Mbak. Untuk cut cost, maksudnya maintain karyawannya yang sebutuhnya aja. Tapi malah karena ini buka lagi membantu. Jadi kebalikannya. Ini pola pikirnya beda nih. Ini unik nih. Tapi juga yang menariknya ini juga Kak Maki ini juga apa namanya? Admin mem? Iya, bener banget. Ingetin aku loh. Iya, admin mem juga dan banyak hal yang dilakukan gitu sampai aku pun bingung mau nanyanya apa gitu loh, Vin. Jadi benar-benar bingung gitu, bingung. Bisa admin mem yang gabut itu dan orangnya di depan ini dan totally different obrolannya, apa yang di mem, apa yang di bisnis. Benar-benar beda. Itu gimana tuh Kak gitu? Ya, langsung saya Kak Bangkit jelaskan Kak Bangkit itu siapa, terus kenapa bisa ada akun meme itu dan kenapa berbeda? Ini mulai dari akun meme ya? Ya. Ini dimulai dari dulu aku punya usaha joki MMR. Iya, joki MMR Dota, namanya Dota di Instagram Dota 2 Bali akun meme. Di sana tuh akun di Instagram tersebut ada 2 versi yang aku berikan, yaitu di bagian story yaitu nge-meme, nge-share meme, dan di bagian postnya yaitu bisnis usaha game Dotanya. Ini terjadi masalah dan dulu selera meme tuh sangat sara. Pengertian lucu itu sara banget dan followerku juga suka karena circle tuh. Namun itu terjadi masalah ketika banyak yang mereport akun tersebut. Yaitu karena saking saranya, saking kerasnya, dihilang akunnya, aku juga bingung, pendapatanku hilang karena mencari klien jasa game Dotanya itu di akun itu. Dan setelah aku libur lah seminggu menenangkan diri, membuat 2 akun meme dan akun Dota. Di situ jadi ketika meme aja yang hilang karena bukan penghasilanku, nggak apa-apa, fun aja di sana. Sedangkan yang di Dota tetap fokus Dota aja. Kalau dari awalnya akun meme itu dia. Dan kenapa namanya harus Gabut People? Oke, kalau Gabut People dan Indonesia, sebelumnya namanya ada Dota 2 Bali. Share meme kan di Dota 2 Bali. Itu yang banyak followernya itu hanya Bali. Untuk Indonesia sedikit banget. Jadi kulihat, ternyata nama untuk daerah itu kurang tepat. Lebih baik sekarang global Indonesia. Namun bukan internasional. Mengapa? Karena Inggrisku buruk takut. Jadi aku mengejar follower Indonesia saja. Kemudian untuk Gabut, Gabut waktu itu tuh ini baru 1 tahun loh, November 2019. Itu istilah Gabut itu sangat trending banget. Sampai aku juga punya bisnis angkringan namanya Angkringan Gabut. Saking trendingnya kata gabut waktu itu, sangat viral. Itu dia kenapa namanya Gabut People Indonesia. Dan untungnya nama Gabut itu nggak dipermasalahkan ya, nggak kayak kata si baca itu. Iya, nanti kita viralkan baca. Oke, terus menariknya nih ya, kenapa
di Instagram seorang Bangkit dan Instagram GPI ini berbeda kepribadiannya. Apa yang membuat itu berbeda? Kalau dibilang kepribadian, banyak juga yang bilang aku punya kepribadian banyak. Enggak, aku hanya tipe orang yang paham apa itu perspektif. Jadi aku harus menggunakan kacamata apa ketika dalam peran apa. Seorang Bangkit jelas diriku sendiri. Ada nama akun Instagram Gabut People Indonesia, aku harus menggunakan kacamata seorang meme. Nggak boleh pinter, harus bodoh. Kalau aku pinter pasti garing. Meme, dia merasa dirinya pintar pasti garing dan nggak laku. Ya. Harus bodoh, harus mau dihina. Terus ada lagi Facebook, akun post Facebookku, kacamata yang aku gunakan adalah bisnis karena aku menggunakan marketplace. Line, nah untuk Line dan WhatsApp itu akun kacamata yang aku gunakan adalah seorang yang memiliki 10 usaha, di mana aku harus memanage banyak usaha itu di akun sosmed Line dan WhatsAppku. Nah, pertanyaannya kan ya kita mungkin bisa relate sama perspektif kayak kita pun juga ada pekerjaannya artinya maksudnya ketika kita bekerja di perusahaan kita di travel agent maupun di hotel kita perspektif seperti role-nya kita masing-masing. Ketika kita di YouTube ya kita juga kayak dia misalkan dia ngasih punch-nya apa yang tangkap lawakannya kan kita korbannya aja, tapi poinnya itu kan kita cuma dua role. Kalau ini kan banyak kayak bisnis ada berapa kan? 10 ya? 10 dan nggak gede semua. Dan nggak gede semua. Tapi jalan semua mas. Nah, the poinnya itu adalah gimana cara memanage-nya, kan itu pertanyaannya sekarang. Itu kelebihanku kau. Yang kita punya orang. Nggak apa-apa sombong karena memang benar kan gitu. Iya, Nggak apa-apa sama sombong. sendiri benar. Iya. Nggak apa ya, maksudnya kita mau belajar gitu. Maksudnya kita kan sama-sama punya 7 kali 24 jam ini, tapi terlihat bukan seberapa sibuknya kita, tapi mau produktifnya gitu. Maksudnya kita bisa lihat dari fitnya Bangkit juga ada setiap list yang dibuat dalam sehari itu minimal seminggu itu 10. Nah, Iya. kenapa 10 juga gitu? Jadi mengapa 10? Dulu pernah 5, itu terlalu cepat. Oke. Jadi dalam seminggu 3 hari kelar tidur sisanya wakawiki. Namun kalau pernah juga 10 serius semua listnya, itu terjadi pressure. Oke. Nggak kelar dalam seminggu. Misalnya kayak membuat UD, buat rekening baru, itu jadi berat banget. Jadi adaptasi yang aku lakukan adalah 5 serius, 5 list serius dan 5 wakawiki. Misalnya 1 baca komik, pernah baca list kayak gitu? Ya. Baca komik, lari pagi, Ya. tetap 10 list, namun yang berat hanya 5. Oh, pembagiannya jangan semua kamu dedelin semua tuh berat semua Habis. Jadi Dan- bagi. Dan itu harus selesai dalam 1 minggu. Pengertian selesainya ini bagaimana? Misalnya kayak tadi, aku punya list lari pagi minggu ini. Contohnya lapangannya dipakai sepak bola. Tapi aku sudah ke lapangan. Pengertian selesainya adalah aku sudah mencobanya, baik itu gagal atau selesai, aku bagiku sudah kecentang. Oh. Namun ada orang yang harus selesai itu harus selesai. Biasanya kayak gitu tuh nggak bisa membuka lembar baru. Kalau aku adalah aku sudah mencobanya. Oke. Yang penting try. Nah, ngomongnya soal try ini menarik lagi. Biasanya orang bisnis itu kan gini, kita kan banyak nih inputnya kan banyak, kita juga belajar dari teori. Maksudnya ya nggak usah juga banyak-banyak, satu dulu fokus itu udah besar baru jalan. Nah, tadi kita Bangkit ini 10 apa yang menginisiasi Bangkit itu untuk buka terus, misalnya buka bisnis terus gitu. Pada ini semua karena corona. Oke. Sebelum corona aku sangat selfish. Aku mau kaya sendiri, capek sendiri, dapat uang banyak sendiri, capek pusing sendiri, uang banyak sendiri. Namun ketika corona banyak temanku, tetanggaku yang di PHK, karena rata-rata kerja di hotel, karena kita di Bali pariwisata. Di situ mereka bingung, mereka ngapain. Ini sebenarnya adalah salah kota yang paling terkena corona tuh sebenarnya di Indonesia menurut kalian apa? Kota yang terkena corona Jakarta. bukan Bali. Kenapa? Karena devisa terbesar Indonesia adalah Bali. Devisa untuk turisme ya. Iya. Jadi benar-benar corona nol, kita benar-benar di PHK semua yang di hotel-hotel. Mereka bingung ngapain, ya aku berusaha membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin walaupun gajinya nggak besar. Kita sepakat di sana. Ya. Dimana kebetulan juga ada Omnibus Law nih. Asik nih. Sebenarnya sangat membantu banget, walaupun kalau dibilang untuk mensejahterakan itu kurang. Omnibus Law itu tidak untuk mensejahterakan buruh, aku setuju.
Tapi untuk rakyat kecil yang besok bingung makan apa, sangat membantu. Dan dimana selama bisnis sudah profit dan bisa menggaji karyawan, aku sudah berani meng-hire karyawan. Dimana orang lain harus berpikir ini harus untung banget baru berani meng-hire karyawan. Di situ aku tidak peduli pada profitnya, selama itu tidak minus, aku sudah berani mempekerjakan orang agar orang itu bisa makan untuk besok. Penasaran dengan Omnibus Law menurut Bangkit? Kenapa dia bilang Omnibus Law itu sangat bagus, baik gitu lah ya? Komen di bawah. Komen di bawah. Iya. Pintar juga. Karena sangat sensitif. Sangat sensitif dan itu topiknya lain juga bisa panjang jadi. Nanti kita akan bahas khusus dengan Kak Bangkit. Komen di bawah aja yang banyak ya. Tapi nanti kita sudah bahas time management, ada 10 bisnis. Nah, sekarang sebelum kita masuk, biasanya kan kalau orang aku udah mau bisnis nih, pasti tapi mau buka usaha apa? Nah, sebelum ke situ, tapi ini kita dengar-dengar Kak Bangkit kenapa sih berbisnis gitu dulu? Ya. Kenapa sih berbisnis? Mengapa berbisnis? Awalnya itu aku diinginkan, orang tua aku menginginkan aku untuk kuliah untuk menjadi dosen, pengacara atau dokter. Dimana aku waktu itu stuck banget dan nggak cocok kuliah karena udah cukup S1 aja dan rasa capek banget, nggak cocok sama jalur hidupku. Di situ aku sebenarnya udah sempat kerja 3 kali di hotel dan diskotik sebagai back office, gagal juga, merasa aku nggak bisa jadi karyawan. Di situ adalah titik awalku memulai bisnis karena aku nggak cocok jadi karyawan. Gagal terus. Siap. Nggak cocok jadi karyawan. Tapi aku nggak dulu ya. Aku nggak cocok jadi karyawan. Aku mendemo pemerintah. No. Aku harus mencari solusinya. Nggak cocok jadi karyawan itu karena aturannya kah atau budayanya kah? Aku takut gimana ya, takut keceplosan, tapi ya kita fair-fairan aja, cuma nggak mau nyebut nama. Iya. Dulu aku pernah baru lulus itu udah S1 ya. Oh iya. Itu menjadi back office di suatu usaha aja tak bilang deh, biar agak umum. Ya, Usaha yang besar ya, omsetnya brutonya di 60 juta dan gajiku hanya 700.000. Di mana di saat gajian itu aku punya masalah dengan HRD. Ini masalahnya bukan personal. Ya. Ketika gajian tentu kita mendapatkan gaji di mana kita sudah kerja. Betul, hak kita. Nah, dan ketika waktu itu aku sudah menyetor rekeningku, karena harus via rekening transfer gajinya, Ya. itu HRD salah mencatat rekeningku. Oke. 1 minggu kali gaji, di mana itu aku masih miskin banget, nggak punya uang ya. Iya. Jadi uang 700.000 sebulan itu terasa banget bagi aku dulu. Terus yang aku merevisinya, di mana itu juga harusnya ketika gaji nggak ditransfer atau rekening salah, tentu harusnya dia nyari saya. Ini dia nggak mau nyari saya, harus saya ngelapor kalau gaji nggak masuk. Itu yang saya nggak suka. Di minggu kedua saya udah kasih revisinya, tetap nggak masuk. Alasannya dia sibuk, dan di minggu ketiga kata minggu ketiga ya, dan minggu ketiga tetap nggak dikasih. Dan aku berhenti di sana. Lebih ke rasa pahit. Oke. Bukan karena aku nggak bisa karyawan, saya dirasa pahit. Oh, ada pesan story di balik. Nah, tapi yang bikin penasaran tuh gajinya masuk gak akhirnya? Enggak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi benar kalau itu bisnis saja. Nah, berarti kan oke, kita dari story-nya itu juga maksudnya dari pembuktian jadi kepada orang tua juga. Maksudnya bukan berarti ketika orang tua mengarahkan, tapi kalau kita punya passion ya kita fokus coba gitu buktikan gitu. Dan berani mengambil keputusan berani dan berani bertanggung jawab akan apapun keputusan. Itu. Karena orang ambil resiko kabur. Betul. Ya. Kabarnya mana? Kemarin. Ini topik menarik nih. Aku ngomongin kabar kemarin ini. Bisa topik baru lagi. Ini topik baru lagi nih. Komen lagi ya. Ini kan banget ngambil punchline gua. Udah mancing kalau kabarnya kemarin. Iya. Wah, itu nanti itu segmen berbeda. Segmen berbeda. Sekarang nyambungnya ke situ sih. Bisnisnya kita udah tahu dasarnya kenapa Kak Bangkit ini berbisnis. Tapi sekarang kan ada 10 bisnis itu, sektornya itu apa aja? Maksudnya kok bisa milih sektor itu gitu loh? Oke. Yang paling pertama adalah yang ketika aku kabur dari rumah, hanya 3 minggu aku kabur. Itu kadang-kadang ini kebanyakan, penting banget. Banyak orang kabur dari rumah tuh ngambeknya karena apa? Misalnya dia disuruh ini itu, dia nggak pulang-pulang. Aku kabur jelas waktu itu karena
di orang tua aku ingin aku menjadi dosen, pengacara atau dokter. Aku menolak, aku ingin membuktikan caraku. Dan ketika aku sudah 3 minggu untuk ngejoki game Dota ya, namanya di Dota Doba, Instagramnya Dota Doba Leko Meme. Asik. Promosi dong. Promosi. Asik. Masuk. Aku sudah bisa membuktikan aku mendapat penghasilan yang lumayan. 3 minggu itu bisa 7 atau 8 juta itu. Itu aku balik ke rumah untuk, maksudnya aku udah gak punya alasan untuk ngambek. Aku punya alasan untuk membuktikan, Pak, Mak, nih aku udah bisa gini dengan caraku sendiri. Namun masih belum diakui. Dia sudah mengakuiku mempunyai penghasilan, namun bukan sebagai orang yang hebat. Dimana kita masih bingung kenapa. Toh UMK di Bali itu masih 2,2, sedangkan aku udah 7. Jadi pengertian hebat bagi orang tua itu bukan uang. Kan? Jadi apa pengertian? Mau dijawab langsung? Langsung. Kejawabnya tuh ketika aku sudah sebesar ini. Ketika aku sudah menaik level sejauh ini. Ketika corona. Ya. Aku dulu punya prinsip, aku capek, uangku lebih banyak, aku pusing, uangku lebih banyak sendiri. Dan bahkan di tahap udah puluhan juta pun orang tua tetap gak dapat respect. Walaupun oke, anaknya bisa menghasilkan segede itu. Namun ketika corona aku mencoba melihat temanku yang di PHK, yang bingung besok kadang makan apa. Ya, aku mencoba meng-hire, dan kebanyakan karyawanku adalah anak teman bapakku. Dimana ketika kita mempekerjakan anak teman bapak kita atau anak teman orang tua kita, itu feel-nya beda banget, dimana anaknya akan curhat ke orang tuanya dan orang tuanya akan membanggakan diriku kepada orang tuaku. Di situ ada bapak saya akhirnya memuji saya. Wah, kata hebat. Bahkan ada guru SMA saya memuji saya sekatanya, aku adalah lulusan terbaik di sekolah itu. Wow, aku coba what? Ya, jadi terus selama ini, jadi kesimpulannya adalah orang tua kita bangga kepada kita ketika kita berguna bagi masyarakat. Oke. Itu tadi. Bukan uang. Dan ini sebenarnya karena corona ini menjadi titik balik dari seorang Kak Bangkit ya. Iya, setuju. Kalau enggak aku bakal selfish tuh. Oh. Memperkaya diri sendiri. Corona itu refleksi diri. Iya. Ketika lo ada masalah, your testimoni, man. Jadi tidak semua masalah yang terjadi itu selalu negatif. Setuju. Pasti ada hal sisi positifnya. Iya, kalau kita nggak ada corona, ini nggak ada. Aku memperkaya diri aja, bodo amat. Maksudnya kita pasti ada kesibukan kita sendiri, kita ada di zona nyaman gitu. Dan tadi gua makin cerita dengan karena corona pun justru banyak sumber daya manusia yang makin datang kan gitu. Berkerjakan teman-temannya juga. Nah, dalam masalah bisnis nih, karena dalam bisnis itu kan kadang ada profit, ada loss. Nah, itu gimana nih cara Kak Bangkit untuk memanage itu, dan ada gak sih hal yang bisa kita pelajari dari hal yang pengalaman yang sudah pernah diambil oleh Kak Bangkit ini? Ini untuk bisnis yang sudah berjalan lama atau baru dibuat? Sudah berjalan lama. Ya, itu dulu deh kita. Oke, untuk yang sudah berjalan lama, aku dulu memulai bisnis ini itu, namanya memulai bisnis ya, benar-benar baru dalam bisnis, nggak mau rugi. Ya. Di satu sisi itu membuktikan aku juga orang yang nggak mau rugi adalah pebisnis yang justru rendah banget. Bisnis memang harus mencari untung, tetapi kadang kita harus rugi, kita harus sepakat di sana. Jadi itu yang aku maksud adalah aku dalam sehari menjaga 2 shift 16 jam dan istirahat 8 jam. Itu mohon maaf ulang tuh pertanyaannya agak miss. Silakan Di. Oh, Yang minus ya? Iya, yang nanya silakan Di. Jadi gini maksudnya Kevin tuh, jadi kayak dalam bisnis itu pasti ada profit dan loss. Gitu. Maksudnya gimana? Kalau sekarang kita lihat dari cerita Kak Bangkit kan, oke kita bisnis itu untuk memberikan dampak lah bagi masyarakat. Tapi kan Kak Bangkit pasti ada loss-nya gitu. Ya, setuju. Ini loss dalam artian uang ya? Ya uang, profit dan loss. Tapi gimana caranya Kak Bangkit itu bisa survive, maksudnya bisa benar-benar konsisten bahasanya saat di bisnis gitu. Oke, untuk bisnis pertama yang udah lama itu Dota 2 Bali Store dan Dota 2 Bali Joki. Itu aku nggak mau loss sama sekali. Pengertian lossnya ini bahkan bukan rugi. Ya. Aku menggaji orang tuh nggak mau juga. Aku mengambil semuanya sendirian. Ngejoki iya, jual barang Dota juga iya.
Sangat untung. Apa yang terjadi? Kesehatan jawabannya. Oke. Ketika kita mengerjakan semuanya sendirian, kesehatan kita diambil banget. Dan di satu sisi juga ketika kita berani mempekerjakan orang, jam kerja operasional usaha kita lebih banyak. Ya. Kita nggak mungkin jaga 24 jam sendiri. Ya. Apalagi kalau sehari masih oke deh. Ya. Seminggu udah sakit kok. Ya. Jadi dengan membuka prinsip membagi rezeki ke orang, justru rezeki lebih datang. Biasanya kita mengerjakan 3 orang, itu sudah 8 jam satu shift, berarti 24 jam usaha kita buka. Ya. Jadi rezeki datang di jam berapapun kita siap menerima. Karena kita sudah membagi rezeki ke orang, Tuhan memberikan kesempatan rezeki lebih. Jadi, Masuk ya? saluran berkat, pipe. Iya. Karena ketika kemarin kerjaan kasih pekerjaan sama orang, orang itu juga berdoa baik pekerjaannya. Jadi otomatis kasih ke pembangkit sebagai salur kerannya. Berarti ketika rugi itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi kan rugi itu sebuah pembelajaran. Benar. Jadi yang penting mulai aja dulu. Iya. Jadi Dan jangan pelit deh intinya. Jangan Gitu pelit, ya. benar tuh. Jangan pelit. jangan pelit luar biasa. Jadi apa ya? Selama enggak ini ya, pelitnya tuh enggak minus. Ya. Enggak minus dalam artian modal. Kalau minus sampai modal pasti bangkrut. Iya. Itulah gunanya omnibus law. Ini mancing. Ini mancing. Kita jago banget mancing-mancing. Oh iya. Berarti ini menjawab pertanyaan tadi ada yang belum terjawab bahwa ketika bangkit itu memilih sektor usaha dari segi peluangnya gitu. Kalau untuk memilih sektor usaha, bukan hanya peluang. Gimana? Ini yang online apa yang ini dulu ya? Kan ada banyak soalnya. Online apa yang konvensional? Yang konvensional dulu. Yang konvensional. Saya sudah membuka 6 kali kuliner, 6-nya gagal. Waduh, oke, itu yang kita tidak tahu ya. Ya. Dan kenapa buka kuliner? Ya. Untung kuliner tuh banyak banget. 1/3 dari modal. Kita harus sepakat di sana. Iya. Tapi selalu korupsi sih rata-rata karyawan yang partner bisnisnya, jadi gagalnya di sana rata-rata. Oke. Itu pilihan kuliner tuh karena menggiurkan untungnya. Di satu sisi aku nggak bisa masak. Itu kelemahanku. Terus konvensional lain adalah toko grosir. Kenapa toko grosir? Pertama, sekarang lagi marak-maraknya marketplace perang harga. Jadi kalau saya berjualan di marketplace tentu nggak dapat apa-apa karena orang bisa jualan hanya untuk Rp500 dengan barang modal 100.000. Tinggal nunggu 1 bulan tutup kok tuh. Cuman orang yang kayak gitu ada banyak. Karena itu saya harus membuka grosir sendiri. Itu peluangnya adalah kalau saya di marketplace pasti saling bunuh-bunuhan harga, tidak bisa mendapatkan omset. Sedangkan kalau di konvensional itu yang belanja tuh berani bayar mahal karena melihat barangnya. Sedangkan kalau marketplace kan rata-rata online semua. Ya. Ada rusak, ada penipuan. Udah gitu saling bunuh-bunuh harga lagi. Ya. Kalau konvensional bisa naikin harga 100% dari modal, lebih malah. Itu peluang yang dimaksud. Berarti lu harus bisa melihat peluang gitu. Maksudnya bukan berarti kayak biasanya kan bisnis itu ya aku kayak misalkan apa ya sukanya jualan baju olahraga gitu. Maunya itu aja yang dijual. Tapi tidak ada yang peluangnya di mana. Sedang mungkin kayak di circle-nya dia itu lebih mendekatkan pada makanan atau circle-nya dia, tapi dia malah lebih fokus sama yang lain. Iya. Jadi apa yang ada sekarang di depan lu ya udah itu kerjain gitu kan. Setuju. Ini ngomongin bisnis lagi nih. Apalagi. Sebutin dong ke 10 bisnisnya Kak Bangkit itu apa aja. Apa enggak gue? ini saking banyaknya dia sampai bertanya. Apa ya? Oke. Coba ya. Kita bantu nggak? Oke. Apa ya? Kita bagi dulu bisnisnya ada 2, online dan konvensional. Kita mulai dari online dulu, Dota. Online Dota 2 Bali itu joki. Oke. Terus CC-nya itu di itemnya. Itemnya. Dulu ada jualan via trade item dan itu tutup yang ini. Sekarang via ROM lagi 1 Dota, berapa Dota 3 ya? 3. Tapi ingat ya, walletnya itu Walletnya. Steam. Steam. Tapi berhubungan kalau Steam tuh tahu Steam ya? Itu Ya. umum. Ya. Tapi aku masukkan aja ke itu anggap aja Ya. Dota. Ya. Paid promo di sana tuh jasa jual beli akun. Oke. Tapi ini profitnya nggak terlalu banyak. Ini dikit yang ini. Ya. 5. Apa lagi ya? Yang di Dota baru nih ya. Ya. Kayak di Dota udah semua itu. Oh. Jokinya udah joki. Oke, berarti 5 online. Ini bisa nyambung ntar ke e-sport ya. Sebentar. Oh, loh. Ini ada Itu
ada kayak jual beli akun tapi nggak terlalu sering. Jadi nggak kalau bilang bisnis ada tapi per bulan tuh nggak pasti. Jadi mending nggak usah. Nggak usah, oke. Itu sebenarnya 10 tuh bahkan banyak yang tak gara-gara sebut gitu loh. Oke. Ada banyak ya tapi ya nggak apa-apa. Lanjut lagi, apa lagi? Bantu aku. Ini sekarang yang konvensional. Mancing. Itu tadi online di Dota. Online Dota. Oke. Oh my god. Baru Dota. Oke, lanjut. Ini apa lagi nih? Di Facebook Marketplace, Bangkit Grosir lagi satu. Oke, 6. 6 ada akun Facebook Dota untuk akun nembak Marketplace. Oke. Tapi dengan nama atau 3 usaha yang berbeda. Oke. Jadi 3 akun berbeda nembak Marketplace tapi ingin memonopoli. Ngerti. Jadi kalau sama kok. Berarti berapa itu? Dia nyiptain website sendiri. Tapi jahat. Ekosistemnya dia. Suka caranya. Saya suka ini. Udah berapa itu? Udah 8 ya tadi? 8. 8. Apa lagi ya? Shopee? Shopee. Ya, kita Shopee. Dropshipper. Oke, dropshipper. Udah 9 ya? Oh lebih berarti bukan 10 aja ya? Ini berarti benar-benar Kalau konvensional loh. Iya. ini kalau bisa dilihat ya, yang penting bisnis aja dulu apa yang bisa dibuat kalau aja kalau nggak ada gitu. Jangan Kalau mati aja bisnisnya apa? jangan dulu sampai lupa bisnisnya apa. Oke. Saat hitung lebih malah ya. 9. Tokopedia mungkin ada di Tokopedia. Tokopedia buka lapak aku enggak. Oh, enggak. Tapi rencana ada. Oh. Kenapa tidak? Karena lebih ke belum siap. Kadang memulai bisnis kita harus siap mental. Ya. Siap fit. Kalau memaksakan akan sakit. Jadi kalau bisa bikin buat aja sebanyak tapi yang ujung sakit buat apa? Iya. Tetap harus sehat. Harus sehat. Secara konvensional. Oke. Ya konvensional di Selus ada angkringan gabut. Oh, iya. Tapi menuju tutup karena kemarin korupsi itu. Oke. Tapi adalah gitu. Karena pocinya aja. Akan ada depannya aku giniin poci. Tapi rencana kalau angkringan itu nggak tahu, aku masih nanya nih mau lanjut atau nggak tahu. Tapi kalau sewa kontrak itu sampai Februari 20-an. Itu baru habis kontrak yang di Sales. Oke. Jadi kalau dibilang itu terserah ya, mau bilang masih atau enggak terserah kalian. Tapi yang pasti kontraknya masih. Iya. Lu bisa nih wow. Gitu. Di Severdi lagi satu. Oke. Severdi ini juga makanan kuliner juga. Tapi tutup karena corona juga. Oh iya, alasanku tutup gak lanjut itu karena corona sebenarnya. Kalau kuliner, orang-orang mikir untuk makan di luar sekarang. Iya. Jadi masa kontrak habis di Januari nanti. Terserah mau dibilang masih ada bisnis atau enggak, tapi kalau bahas kontrak toko untuk kuliner itu masih. Oke. Terus grosir ada 2 di Kuta 1 dan di berapa itu? 12. Itu udah 9, ini tambah 3 lagi. 12. Di Selus 1 di Kuta 1. Tambah kurir. Di Selus ada 2 kurir, 1 tapi kan kurir dan grosir itu bisa jadi 1. Namun sistem gajinya tuh berbeda. Oke. Jadi jika ada yang nganter, itu aku lebih suka menyebutnya berbeda bisnisnya. Oke. Kalau aku jadikan 1 itu kompleks. Aku lebih suka membuatnya sederhana. Jadi kalau ada yang antar, mereka hanya dengan gaji 1 sampai 1,2 sebulan nggak apa-apa. Selama mereka nggak bisa di bensin. Jadi sebenarnya ongkos kurir tuh banyak banget loh profitnya kalau boleh jujur. Modal bisa 20.000 ongkir, 10.000 ongkir, sepertiga tuh bensin. 2/3 itu adalah profit. Dimana aku sudah punya 2 kurir, itu dalam seminggu anggap saja sudah dapat 500.000 ya dalam seminggu satunya. Jadi ada 2 1 juta, berarti aku ngasih kurirku itu kan 1 juta, dimana mereka itu modalnya hanya 150 satu orang, berarti 300.000. Untungnya mereka itu di 700.000 bagi 2 nih, berarti 350. Di situ saya hanya membantu memanage, saya nggak ngambil untung sama sekali. Oke. Jadi kalau yang bilang bisnis harus untung, tergantung untungnya itu bukan hanya uang. Ketika saya membuka grosir, kebanyakan orang harus COD. COD ini adalah bayar di tempat di rumah mereka. Mereka jarang ada yang mau ke toko. Mensiasatinya adalah jika kita menggunakan driver ya, Gojek itu driver namanya. Driver bukan yang mobil ya, Grab. Rider.
Jadi kalau kita mau rider Gojek dan Grab itu ongkirnya itu lumayan mahal. Dimana kalau misalnya Gojek 15.000, saya hanya patok di 10.000 atau 12.000 udah senang banget. Driver punya saya sendiri. Jadi 12.000 ambil lah itu semua. Saya sama sekali nggak ngambil. Saya bantu manage dan mencari klien. Di satu sisi saya menjual barang grosir saya. Jadi ngerti? Saya membuka 2 lapangan pekerjaan untuk kurir saya, di mana saya nggak ngambil untung sama sekali untuk kurir. Jadi, namun saya sangat untung terhadap mobilitasnya itu yang murah. Jadi itu sebagai apa? Pemancingnya. Pemancing. Untuk biar grosiran itu jalan gitu lah. Setuju. Stimulus. Stimulus. Rasa keren. Pelicin. Lubrikan gitu. Udah basi joknya. Basi. Lanjut ini. Apa? Mega project. Mega project yang kamu Mega project ini. Wah. Untuk bulan ini Oktober ya. Iya. September lalu akhir saya udah beli rumah. Itu ini bervalue atau enggak? Boleh kalau bersamaan. Dimana ada kemampuan, saya tidak punya kemampuan untuk melunasinya secara langsung karena uang saya harus putarkan, bukan? Iya. Itu solusinya adalah meminjam KPR di bank. Itu dapat 540 juta. Itu dimana NJOP 700 sehingga saya berani ngambil. Dimana ketika corona selesai saya jual 1M kayak gitu. Itu bisnis properti saya. Dan ini baru masuk. Mungkin ini baru masuk dan saya sudah di tahap itu gitu aja lah. Lagi satu adalah Minimart di November atau Desember rencana November fisik, Desember mungkin jalannya untuk dekorasi, furniture dan isinya. Desember baru mulai jalan. Itu 2 mega project ke tahun 2020. Biasa. Gue denger aja pusing. Bukan dengar, maksudnya Kan aja. ya memikirkan itu pasti keren. Kata pertamanya kan keren. Pusing. Pikiran Kreditnya ya, cuma adalah yang membuat kagum itu adalah apa ya? Karakternya, maksudnya kan kalau kita kayak ya tenang aja, just enjoy. Oh, kelihatannya aja tenang. Ternyata Di rumah ada keringat. gabung itu pelatihan kan? Maksudnya kan ganti. Apa? Ternyata itu Pelariannya. Tapi BTW Gabut People Indonesia ada berapa subscribernya? Follower sudah 15.700. Wah, 15.700. Itu udah 11 bulan buat. Orang bilang, "Wih, kok posnya banyak? Sudah berapa tahun buat?" Belum setahun. Gak ada yang percaya. Dimana saya target sebulan post itu 1.000 post. Lebih tepatnya nyuri konten. Terus gak ada konten original. Pertama masih ada langsung aja dari bawah. Tapi tetap aja ada negatif. Udah ada sumber di post tetap dibilang nyuri. Aku kadang gitu, aduh. Watermarknya udah jelas udah. Aduh, tapi biar wajar perkara. Iya. Yang penting orang ketawa ketika baca. Yang penting ketawa poinnya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya. Setuju. Berarti ini gua sebelum mau nanya pesan-pesan ini tadi kan sempat soal apa namanya, ngomongin soal Dota nih Vin ya. Nah, ini Dota ini juga berkait dengan e-sport gitu ya. Iya. E-sport itu kan agak dilema gitu. Kita juga tahu kayak Kebangkit ini juga gamer juga. Gamer kelas berat ya? Dulu ya. Gila kali dulu. Heavy gamer. Kalau gua mungkin dulu kayaknya jual alat gamer tuh keren, jual PlayStation itu seru, kayak having fun, jagain toko sampai Ternyata setelah dicoba, aduh untuk satu kaset cuma berapa? benar. Tapi itu jadi pertanyaan loh, kan kayak gamer sekarang itu di usia kayak kita nih ngapain? Nah, penasaran nggak? Usia berapa? Usia 25. Iya. Ngapain ya? Ngapain? Ya itu nanti kita bahas di topik selanjutnya. Jadi kalian pantengin aja YouTube-nya dan mungkin nanti ada di akunnya Gabut People Indonesia juga ya. Ada aku post. Oke. Berarti sekarang kita masuk di sudah soal bisnis padat nih. Nah, kita sekarang mungkin Buat ini ya, tapi trailernya buat ini ya. oh, semua bisa di sini. Bisa. Kita sekarang kalau nggak ada apa lu mau dia ada. Siap. Dan pertanyaannya adalah sekarang kita sudah bahas panjang lebar tadi.
Nah, goalnya bangkit apa nih buat kedepannya selain mega project? Ini goal hidup atau goal ke depan dalam artian beberapa tahun ke depan? Hidup. Hidup dulu ya, hidup dulu. Aku ingin berguna bagi seperempat orang di Bali, baik itu secara langsung atau nggak langsung. Berapa tahun? Oke. 1 juta orang. Oke, 1 juta orang. Dia udah hitung. Sudah. Masa goal hidup? Tapi aku suka. Maksudnya ini sebelum masuk ke goal yang lainnya, goal hidup. Biasanya orang goal itu masih abstrak. Maksudnya ya oke, orang punya visi tapi tidak ada angkanya di sana. Ya jelas. Aku pengen misalkan blessing to blessed to be blessing dan menjadi berkah. Maksudnya mau ingin jadi dampak. Tapi untuk berapa? Tapi dia punya angka. Itu lain loh. Maksudnya dari sekian banyak kita lalu kita bicara kalau kita ini spesifik seperempat orang di Bali itu 1 juta orang. Secara langsung dan tidak. Secara langsung nanti. Dan dia itu mau berdampak bagi orang. Sedangkan kebanyakan orang itu adalah selfish kan. Setuju. Aku mau berdampak bagi diriku sendiri gitu. Untuk keluarga. Iya, untuk keluarga, family. Setuju. Berdampak bagi diri sendiri. Berarti kita tahu dampak. Oke, dan itu tadi goal hidup untuk beberapa tahun ke depan. Goal hidup. Goal hidup. Goal hidup itu Dan bukan untuk beberapa tahun ke depan apa nih? Untuk beberapa tahun ke depan ini aku harus belajar bisnis ini. Bagaimana mendapat suntikan dana dengan cepat tanpa harus investor, yaitu dengan bermain di properti. Jadi kalau aku lihat misalnya, aku dengan 100 juta bisa membangun 10 usaha baru. Tapi setelah aku pikir, apakah aku harus memanage semua usaha, bahkan yang tidak untung? Seperti kurir tadi, apakah aku harus memanage di mana profit sebenarnya hanya stimulus? Jadi aku rencana sebelum membeli franchise. Apakah dengan membeli franchise seperti Kober, gak apa nyebut apa? Siapa tahu dia nanti mau sponsor. Iya. Kalau kita di report ya bagus. Kita sedang di report gitu. Jadi itu franchise Kober sempat ke Google itu di 1,3 sudah sama semua, asalkan nggak gede-gede banget tempatnya. 1,3 M. Bagaimana cara mendapatkan 1,3 M dengan cepat? Itu adalah masuk versiku ya. Aku membeli rumah, yang aku cicil udah lunas, aku jual dapat suntikan dana 700 tanpa KPR lagi. Karena kita bisa meminjam ketika KPR sudah lunas. Itulah sudah 1,5 M dalam 6 bulan. Memanfaatkan tools yang ada di dunia ini. Yang sudah disediakan. UD, CV, rekening, internet, komputer, semua tools. Mengefektifkannya sebaik mungkin. Ini adalah ciri-ciri orang lulusan sarjana komputer. Yang gagal. Tapi yang penting udah certified. Iya. Keblok lagi keblok. Selamat. Kebloknya rajin masuk aja. Oke. Kesan dan pesan untuk dari Kak Bangkit nih untuk penonton di luar, terutama untuk para followernya GPI. Pesan. Pesan dari broadcast podcast ini atau pesan untuk gimana? Pribadi. Pesan pribadi. Jangan lupa bahagia. Asik. Kesannya jangan lupa minta iPhone. Sedangkan Anda meminta iPhone kepada Mar ini. iPhone 12. iPhone 12 sudah meluncur. Saatnya beli iPhone 7. Jiwa miskin saya berteriak. Oke, di conclusion dia tadi udah gila. Ini mantap banget. Ini podcast hari itu tuh padat. Meskipun tidak singkat. Meskipun tidak singkat tapi padat dan bermakna. Justru itu, kenapa tidak singkat? Karena banyak hal yang kita mau ngomongin tadi, sempat ada yang miss soal cerita-cerita kasus itu masih bisa kita gali lebih dalam lagi seharusnya tadi. Itu resiko mudah seorang yang punya ilmu perspektif. Karena dia punya banyak muka yang bisa diwawancara satu-satu. Berarti kita harus bukan bagus season 1, season 2, season 3. Ada face-nya. Ada face-nya. Nanti kita sediain topengnya. Hari ini kan topeng berbisnis. Topeng bisnis. Keren. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari podcast hari ini? Yang pertama sih ya, kayak bisnis itu berarti kita yang penting mulai aja dulu ya. Mulai dan bertanggung jawab terhadap apapun yang kita pilih atau boleh. Mulai ambil keputusan dan bertanggung jawab apa yang telah kau pilih gitu. Jadi jangan asal
mulai dari setengah-setengah, tapi untuk bertanggung jawab. Setuju. Terus yang kedua tadi yang pesan yang dalam itu adalah kalau bisnis itu bukan hanya untuk selfish biar kita kaya, tapi kita juga bisa berdampak bagi orang lain. Itu menurutku. Menurut Kadang ya. bagi orang selfish, Ya. ya terserah mereka. Ya, tapi yang kita bisa pelajari hari ini itu. Jadi maksudnya ketika karyawan itu bekerja sama kita, itu kita juga bisa jadi saluran bagi mereka gitu. Jadi ada bisnis is not all about money, bukan cuma soal uang, tapi lebih dari itu, tapi value. Iya, value lebih cocok. Value. Setuju. Nah, satu lagi kan. Terus yang ketiga itu, nah ini yang menarik, yang ketiga itu kalau kita bisnis itu kita nggak perlu dengerin apa kata orang. Maksudnya dalam arti gini, kayak misalkan mungkin ada orang tua tidak setuju tentang kita berbisnis, kita misalkan punya nilai sendiri, kita pengen punya hasil untuk berbisnis, untuk kita mau jadi apa, kita nggak harus menuruti kata orang untuk menjadi apa yang orang mau. Gitu. Dan pastikan kalian bertanggung jawab. Nah, dan pastikan kalian bertanggung jawab. Jangan sampai kabur gak pulang-pulang. Oke, berarti aku ulangi lagi yang pertama, kita harus berani dan bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab apa yang kita putuskan. Yang terus yang kedua, kita bisnis is all not about money, tapi lebih dari itu adalah sebuah value. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Ini keempatnya. Oh, keempat. Ketiga itu bertanggung jawab setiap itu nyambung lagi kayak yang pertama. Nah, intinya lebih ke bertanggung jawab. Pokoknya apapun yang kalian mulai itu, apapun yang kalian pesan, bertanggung jawab. Semuanya bukan soal uang, tapi lebih dari value. Asik. Ya, berat. Satu kalimat dari Kak Bangkit. Kenapa akhir-akhir ini di Instagram memamerkan hal itu? Satu kalimat. Satu kalimat? Iya. Untuk siapa dulu? Yang tadi itu. Oke. Kalian di bawahku. Oke. Luar biasa banget. Ya, Oke, langsung aja guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya video ini. Dan share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like. Udah. Oh, udah. Iya. Kalau juga nyalakan loncengnya sebelah kanan Anda dan juga komen. Betul, sudah tadi Pak. Oh, sudah ya. Iya. Dan bagi kalian yang ingin bercerita kepada kita, silakan kirimkan kemana? Ke wawclubinfinity@gmail.com. Asik. Atau ke Instagram kita di lowly.id. Gua Kokoli. Kalau Dan Bang kita kita pamit undur diri. Bye-bye.